Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Haruna Sumitra dihujani kritikan lantaran menyebut Sintayong gagal memberikan prestasi yang diinginkan bagi timnas Indonesia. Dia juga menyatakan komunikasi antara PSSI dengan pelatih asal Korea Selatan itu mengalami deadlock. Haruna menilai Sintayong sama seperti pelatih Indonesia lainnya yang juga hanya bisa menjadi runner-up di turnamen sepak bola se-Asia Tenggara itu. Terlebih di final Piala AFF 2020, Indonesia kalah agregat 2-6 dari Thailand. Kalau prestasinya Sintayong hanya runner-up, ya apa bedanya dengan yang kemarin, kata Haruna. Haruna membandingkan ketika Sintayong akan menggantikan Luis Milla pada masa itu, supporter Indonesia ramai mendesak PSSI mempertahankan pelatih asal Spanyol tersebut karena dianggap bisa memberikan prestasi bagi timnas Indonesia. Pengamat politik Indonesia yang baru-baru ini merendahkan pencapaian Sintayong yaitu Hendry Satrio menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air Indonesia. Setelah dianggap merendahkan pencapaian yang dibuat Sintayong bersama timnas Indonesia senior dan kelompok umur. Sindiran itu diberikannya dalam sebuah di Metro TV bertajuk Emosi Naturalisasi bersama dengan figur-figur seperti Hamdan Hamedan hingga Bung Towel. Pada acara tersebut, Hamdan Hamedan mengungkapkan bahwa Sintayong menginginkan pemain naturalisasi karena ingin berprestasi di Asia. Apa yang ingin dilakukan Sintayong? Ketika saya menanyakan mengapa Anda memerlukan naturalisasi, karena saya ingin berprestasi di level Asia. Prioritasnya sudah jelas, kata Hamdan Hamedan. Pernyataan Hamdan Hamedan itu kemudian dibalas oleh Hendry Satrio yang menanyakan prestasi apa yang dimaksud Hamdan Hamedan dan Sintayong itu. Hamdan Hamedan pun kemudian menjawab prestasi seperti peningkatan posisi, menembus Piala Asia, hingga bersaing memperebutkan tiket Olimpiade 2024 melawan Guinea. Jawaban Hamdan Hamedan itu dibalas Hendry Satrio dengan nyinyiran jika timnas Indonesia tak akan pernah juara andai peningkatan itu dianggap prestasi. Celotehan itu kemudian diperkuat dari pernyataan Hendry Satrio di acara lainnya yang menyebut Sintayong pragmatis dan belum memberi gelar juara ke timnas Indonesia. Pernyataan-pernyataan itu pun mengundang reaksi dari netizen. Sebagian besar geram dengan komentar pria yang dikenal sebagai pengamat politik tersebut. Di samping itu, netizen pun banyak yang mengguliti latar belakang Hendry Satrio yang dinilai tak punya kapasitas untuk berbicara soal sepak bola Indonesia. Berbicara soal latar belakangnya, Hendry Satrio memang tak punya background di dunia sepak bola layaknya orang-orang yang mengkritik Sintayong. Pria bernama lengkap Hendry Budi Satrio ini memiliki latar belakang di dunia politik dengan statusnya sebagai analis komunikasi politik dan pendiri lembaga survei bernama Kedai Kopi. Selain dari karirnya yang tak berkaitan dengan olahraga sama sekali, latar belakang pendidikan Hendry Satrio juga tak memiliki hubungan dengan sepak bola. Sintayong, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan, dianggap gagal jika tak mampu mempersembahkan gelar juara bagi skuad asuhannya. Anggapan tersebut berasal dari para pengamat sepak bola nasional yang kerap kali menarasikan kritik-kritiknya kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut seperti Bung Towel dan Akmal Marhali. Sintayong usai bertugas melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia yang berhasil mengalahkan juara bertahan yaitu Jerman. Langsung menjadi pelatih timnas Indonesia sejak Desember 2019. Namun hingga saat ini Sintayong masih belum mampu meraih gelar apapun bagi skuad Garuda. Hal inilah yang menjadi sasaran kritik para pengamat sepak bola nasional seperti Bung Towel dan Akmal Marhali. Menurut mereka, muara dari sebuah prestasi itu adalah juara dalam sebuah ajang termasuk pada level Piala AFF.
Sejauh ini Sintayong belum pernah meraih satupun gelar tersebut, bahkan pada level ASEAN sekalipun. Juru taktik asal Korea Selatan ini adalah satu-satunya pelatih yang sukses membawa 3 level timnas Indonesia lolos ke ajang bergengsi Piala Asia. Namun Sintayong hingga saat ini masih belum berhasil memberikan satupun trofi gelar dari sebuah turnamen walaupun hanya sekelas ajang di Piala AFF yang levelnya hanya Asia Tenggara. Lolosnya skuad timnas Indonesia U23 ke putaran final di Qatar tersebut sekaligus mencatatkan sejarah untuk Garuda Muda yang pertama kalinya sukses melangkah ke putaran final setelah selalu absen sejak 5 edisi sebelumnya. Selain itu, satu lagi ajang yang sangat penting adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana Indonesia harus lolos sebagai salah satu tim yang lolos dari zona Asia. Sudah jelas kini bagaimana jalan panjang yang harus dilalui oleh Sintayong. Mampukah Sintayong bisa meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 dan membuktikan kepada orang yang telah mengkritik Sintayong habis-habisan? Silahkan komentar di bawah ini biar tidak gagal paham.